Oke teman-teman, sekarang hari Minggu tanggal 22 Maret 2026, tepatnya H+1 Lebaran. Saya sedang berada di Terminal Pinang Baris, Kota Medan, dan saya mau menuju ke Kabanjahe, ke arah Brastagi Kabanjahe sana. Nah, karena elep yang ke Kabanjahe itu dia gak ngetem di sini, alias ngetemnya di Simpang Selayang atau flyover Jomin Ginting. Jadi dari Pinang Baris ini ke sana kita harus naik bus listrik, teman-teman. Jadi nanti kita transit. Pertama kita naik koridor 1 dulu nih ke Lapangan Merdeka, terus nanti transit ke koridor 4 tujuan apa ya namanya ya, itulah pokoknya. Nah, jadi langsung aja yuk kita naik bus listriknya. Bisnya ngetem di situ tuh, bis listriknya. Nah, tadi untuk penurunan penumpang di sebelah sini. Nah, untuk naiknya itu di sebelah sana. Untuk bis listrik Medan sendiri tidak melayani pembayaran dengan uang tunai. Jadi kita harus bayar pakai kartu, bisa kartu e-money, Breezy, tap cash atau flash. Atau bisa juga pakai kris tap. Untuk tapnya cukup 1 kali aja, nanti pas turun nggak usah tap kartu lagi. Nah, ini AC-nya dingin. Aduh. Itu lumayan rame sih, ada beberapa pemudik kayaknya. Di sini tuh bis-bis nggak ada ya. Beda banget kayak Terminal Amplas. Di sini tuh ya udah. Terminalnya gini tuh, nggak ada, belum termodernisasi. Kita berangkat nih jam 9.33 menuju Lapangan Merdeka. Kita nih ada Max Ride juga di sini, teman-teman. Nah, di sini juga ada elep gunung gitu, cuma nggak tahu tujuannya mana. Makasih, Mas. Makan dulu, Bro. Jam 9.08 kita makan dulu. Di situ tuh ada kayak tempat sarapan. Sebelum lanjut menjadi atapers, baiknya kita isi perut dulu dengan nasi supaya nggak masuk angin. Sebenarnya dari tadi tuh saya cari sarapan ya, cuma entah kenapa sepi banget. Mungkin masih pada mudik atau pulang kampung orang-orangnya. Dan untungnya ada warung makan yang tadi itu sih. Langsung aja tadi saya turun, dan ini singkat aja, langsung aja kita naik lagi bus listrik Medan koridor 1 ke arah Lapangan Merdeka. Kemudian nanti transit di Lapangan Merdeka, lanjut naik koridor 4 ke arah Simpang Selayang. Enak sih, sepi banget bisnya. Nah, ini dia nih. Kok dikit ya? Makasih, Bang. Kita menuju ke sana. Oke, teman-teman, nih kita udah di Simpang Selayang jam 11.24. Kita langsung aja menuju ke elepnya. Tapi kok dikit ya? Biasanya banyak. Oke. Kita mencoba elep gunung. Cuma nggak tahu saya bakal naik yang mana. Oh iya. Ya, rame tapi di depannya. Bos. Bang,
Di atas masih bisa gak? Bisa. Atas bisa? Yo, bro. Ratemune Express. Di dalam udah penuh banget. Udah nggak kebagian lagi. Yo, langsung saja teman-teman. Untungnya nggak terlalu panas sih. Ya masih oke lah. Ya hitam-hitam dikit. Paling macet guys. Ini rame banget. Oh ya baru pada ini juga pulang dari gereja. Yes. Dari Medan menuju Kabanjahe tersedia dua pilihan moda transportasi. Yang pertama, kalian bisa naik Elf ini, dan yang kedua, kalian bisa naik HiS yang sudah full AC. Untuk tarifnya juga selisih 5.000 aja. Kalau HiS itu 25.000. Untuk basic chassis dari Elf Gunung ini rata-rata menggunakan Mitsubishi Canter. Ukurannya beragam, ada yang kecil dan ada juga yang besar. Yang kita naiki ini termasuk agak besar ya ukurannya, dan di dalamnya ini biasanya terdapat sekitar 23 kursi dengan konfigurasi seat 2-2. Menurut saya dengan jarak yang bisa dibilang lumayan sekitar 60-an kilometer dengan tarif 20.000 ini murah sih ya. Saya kira tuh bakal kena tarif di 30 ribuan gitu. Ya semoga aja nggak naik tarifnya setelah saya bilang ini. Dan untuk tarifnya ini tergantung jarak kalian naik ya. Jadi kalau kalian naik ke dekat ya bayarnya bisa lebih murah. Oh, ini pasar ayam kayaknya ya. Banyak yang jual ayam-ayam sama bunga-bunga. Dan ini adalah pasar Pancur Batu, atau orang sini tuh kalau nyebut pasar nyebutnya pajak ya. Pasar ini ramainya mulai dari dini hari dan puncak ramaiannya itu di hari Sabtu. Dan itu ada penumpang yang mau naik, ternyata ditolak karena udah full kayaknya, dan ini melewati kantor polisi. Halo Pak Polisi, yoi kita ngatap dulu. Mulai ngapet guys. Natap bos. Memasuki desa Bintang Meriah ini mulai banyak yang ngejual buah-buahan di pinggir jalan ya. Ada yang jual sirsak, pisang, terus duku, salak, jambu, dan lain-lain. Dan enaknya kita naik di atas ini adalah kita bisa ngambil gambar dengan leluasa teman-teman.
Nah ini ada Elf murni juga, murni express lagi berhenti. Mungkin trouble karena tadi nggak ada penumpangnya juga, sepi. Nah ini si abang yang tadi turun di sini, dia naiknya deket aja teman-teman. Kalau deket gini mungkin ongkosnya 5.000 kali ya. Rame banget ini roman-romannya. Dari tadi tuh banyak banget ya pemotor yang lagi pada istirahat. Entah mereka baru mau berangkat atau baru pulang dari Kabanjahe. Dan bisa dibilang juga Brastagi dan Kabanjahe ini adalah tempat favorit liburan bagi warga Medan. Selain karena jaraknya dekat, juga udaranya dingin. Kalau di Jakarta ya mirip-mirip puncak Bogor lah. Apalagi jalur ini tuh bisa tembus sampai ke Danau Toba nih. Wih, banyak yang berenang tuh di sungai. Oh nih, pemandian alam dan penginapan Nesia. Ini rame banget ini ya. Warkop kita-kita. Kodam balapnya mulai keluar, kodam balapnya. Yoi. Reset kanan guys. One way. Oh iya teman-teman, tentunya saya tidak mendukung dan juga tidak membenarkan tindakan ugal-ugalan sehingga membahayakan pengendara lainnya ya. Cuman karena saya penasaran dan juga banyak dari kalian yang request untuk naik bus gunung ini, jadi ya udah kita gasin aja walaupun taruhannya nggak main-main nih. Tapi terkadang memang bukan hanya drivernya aja loh yang mau kenceng, penumpangnya juga. Karena di beberapa wilayah memang ada beberapa tipikal penumpang yang ingin cepet tapi murah. Makanya elep ini walaupun dijuluki elep ekstrim gitu ya, tapi penumpangnya ada aja seolah nggak ada habisnya. Padahal udah disediain angkutan umum yang lebih nyaman dari ini. Tarifnya juga nggak jauh beda, yaitu pakai armada Hiace yang sudah full AC. Cuma memang dari diantara mereka lebih seneng naik bus gunung ini. Ya mungkin karena itu alasannya lebih cepet. Horas bah. Oh ada razia, ada razia. Nah ini di depan kita banyak polisi. Apakah kita bakal kena tilang? Kayaknya enggak sih. Kalau ditegur mungkin iya, cuma kalau sampai ditilang kayaknya enggak deh. Paling ditegur suruh pindah ke dalam aja kali ya, itu pun kalau di dalam kosong. Tapi kan ini di dalam penumpang udah rame banget nih, udah full. Kita udah gak bisa lagi nih di dalam, semoga aja kagak hujan. Walaupun bis ini dicap ekstrim bagi sebagian orang, tapi saya jarang sekali mendengar berita bus ini kecelakaan. Entahlah beritanya yang gak sampai ke beranda sosial media saya apa gimana gitu ya. Dan banyak yang bilang juga bis ini menjadi salah satu penyebab kemacetan utama di jalur ini. Ya, itu memang benar sih. Karena kalau saya perhatiin nyalipnya ini kadang suka asal-asalan. Tapi menurut keyakinan saya ada yang bikin lebih macet dari bus ini, yaitu kalian-kalian yang pakai kendaraan pribadi. Sebenarnya saya juga malu sih ya kalau ngeluh macet, padahal saya sendiri pun pakai kendaraan pribadi. Ya gimana ya, kadang enak pakai kendaraan pribadi sih, lebih fleksibel dan lebih irit juga.
kalau hujan berapa dah? Mau nggak mau masuk kita. Jangan sampai hujan deh. Enak banget nih. Bisa main quad bike. Wah, ini bentornya keren juga nih. Spion tanduk. Keren. Ya, udah kayak musim mudik. Set. Ini banyak yang beli BPK Sukamakmur. Oh, BPK tuh babi panggang crispy kali ya. No, rasanya juga pada rame tuh, lihat aja. Gokil. Banyak BPK loh di sini. BPK tuh kayak babi panggang kriuk deh. Rest area rame, rest area deh ini. Ada poin juga di dalam. Ada restoran, rame banget restoran Pak. Hari kedua Lebaran, wis poin juga rame banget itu. Jadi Grand Hill Sibolangit ini adalah kawasan komplek pervilaan yang bisa disewa secara umum ya. Letaknya berada di balik rest area ini. Dan juga nggak jauh dari sini ada tempat wisata namanya Hill Park Sibolangit. Kalau di Jawa Timur mirip-mirip Jatim Park itulah. Dalamnya banyak wahana kayak roller coaster, terus ATV dan lain-lain. Dan ini rame banget dan kayaknya saya salah momentum kesininya. Jadi kita gak bisa merasakan sensasi ngebutnya dari elep ini. Tapi ya gak apa-apa sih, toh jadi bisa lihat sisi lain jalur Medan Kabanjahe di momen libur Lebaran. Oh iya, Hill Park. Emang hidup di Lembang anjir. Lembang, Bandung. Kantor Kepala Desa Bandar Baru. Kita udah di Desa Bandar Baru. Rumah makan sehati full. Oh, ada yang naik juga nih. Untuk menikmati pemandangan sebenarnya enak duduk di atas sini sih ya. Cuma was-wasnya kalau hujan aja sih. Misalnya kalau hujan terus di bawah udah full,
Iya, daripada kebasahan mending turun di pertengahan jalan aja. Nunggu hujan reda, kemudian lanjut naik yang jadwal berikutnya. Nah, ini kita berhenti di agen. Jadi bis murni ini tuh ada agen juga. Cuman untuk tiketnya tetap beli di dalam bus. Jadi di agen ini cuma nunggu aja. Nanti si kerneknya ini ngasih kayak komisi buat orang agennya gitu, teman-teman. Jadi kita tetap ya bayarnya di dalam bus. Nah, tuh. Jadi mereka ngasih komisi ke orang agen atau loketnya, disebutnya stasiun pembantu. Kapan jahe berapa? 20. Oh ya teman-teman, tadi habis dipintain ongkos MBG, tarifnya 20.000. Murah sih ya. Wede. Sumedang Pride boy. Ngomongin sejarah bus Gunung Medan Kabanjahe, angkutan ini sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Tepatnya setelah Belanda membangun jalur ini di awal tahun 1900-an. Dan yang pertama kali membuka rute di jalur ini adalah bus milik PT DSM atau Delhi Spoorwegmaatschappij yang merupakan perusahaan kereta api swasta asal Belanda kala itu yang juga membuka perusahaan bus. Karena jalur kereta api yang ke Kabanjahe cuma sampai Arhemia saja atau sekarang lebih dikenal dengan nama Pancur Batu. Jadi singkat cerita PT DSM gak diizinkan buat membangun jalur kereta dari Pancur Batu sampai ke Kabanjahe. Pada akhirnya PT DSM membangunlah sebuah perusahaan bus untuk menyantar penumpang menuju Kabanjahe. Bisa dibilang juga itu adalah pionir dari PT Sinjai atau Sinabung Jaya yang merupakan salah satu PO legendaris di jalur Medan Kabanjahe. Nggak tahu ya Sinabung Jaya masih beroperasi atau enggak saat ini. Soalnya dari tadi nggak ngelihat Sinabung Jaya juga sih, nggak berpapasan. Wah gila macetnya. Oh ini batas kabupaten antara Deli Serdang dengan Kabupaten Karo. Nah ini kita memasuki Kabupaten Karo teman-teman, yang beribu kota di Kabanjahe. Saat ini kita sudah berada di salah satu spot yang paling terkenal di jalur Medan Kabanjahe, yaitu Puncak Penatapan Brastagi. Lokasinya persis berada di kaki Gunung Sibayak. Seperti yang kalian lihat, di sini banyak sekali rest area dan semuanya penuh, teman-teman. Tapi paling penuh ini nih, Barcelona. Gokil. Banyak decul di sini.
Walaupun mayoritas masyarakat Karo memeluk agama Kristen ya, tapi tenang aja karena di sepanjang jalan ini masih banyak masjid. Dan ini Supra bapak yang tangguh nan bersahaja, gokil. Medan doang anjing. L300 mau motor. Wah, ini baru nih, sejuk nih. Sejuk-sejuk. Enak bro. Datang. Di Kabanjahe dan juga Brastagi belum ada ojek online seperti Grab maupun Gojek. Tapi tenang karena di sini sudah ada aplikasi ojek online lokal yang bernama Gose. Aplikasi buatan warga Karo yang diambil dari bahasa Karo, yaitu nggo yang artinya sudah dan se yang artinya sampai. Dan ternyata aplikasi ini sudah ada sejak 2019 ya teman-teman. Keren sih. Dan ini kita melewati pasar buah. Orang-orang sih nyebutnya ini pasar buah Tahura Brastagi ya, karena lokasinya berada di Taman Hutan Raya atau Tahura yang berada di Bukit Barisan. Dan ini juga bisa terbilang pasarnya baru sekitar 4 tahunan. Dan Brastagi ini terkenal menjadi penyuplai buah dan sayur di wilayah Sumatera Utara. Rancau Pas. Ciwidey ya, iya arah Ciwidey gini juga nih mirip. Ini kira-kira L300 ke mana ya? Saya masih belum tahu nanti baliknya mau naik apa. Entahlah naik ini lagi atau naik yang lain. Oh ternyata ini ya, Gundaling tuh nama bukit. Yang saya tahu tuh Gundaling tempat ini ngeprint. Ternyata main saya kurang jauh. Setelah 2 jam lebih perjalanan, akhirnya sesaat lagi kita akan tiba di kota Brastagi nih. Harusnya sih ini udah sampai di Kabanjahe ya, cuman karena kondisi jalannya lagi ramai dan juga padat, sehingga perjalanan kita agak lama nih.
Saat ini kita berada di kawasan wisata Mickey Funland. Di sebelah kanan itu tempat wisatanya, dan yang di sebelah kiri ini adalah parkirannya. Jadi dari parkirannya ke tempat wisatanya itu terhubung dengan jembatan penyeberangan yang ada di atas ini. Keren sih, lebar gitu ya. Dan Mickey Funland ini adalah salah satu tempat wisata atau wahana tertinggi yang ada di Sumatera Utara. Harga tiketnya 100 ribuan. Di depan ini ada tempat wisata yang menurut saya rumputnya cakep banget. Namanya Bukit Kubu Brastagi. Ini mirip kayak di tempat syuting Teletubbies. Untuk harga tiket masuknya untuk mobil 200.000, motor 50.000, sama pejalan kaki 20.000. Itu sudah bonus tikar ya teman-teman. Yes, setelah menempuh 2 jam lebih perjalanan dari kota Medan, akhirnya kita mendarat juga di kota Brastagi. Lebih tepatnya ini kota kecamatan ya. Di sini kita langsung disambut dengan shelter-shelter yang bagus dengan bangunan khas Karo. Kalau nggak salah namanya Geriten, dan di kanan juga ada Tugu Perjuangan Brastagi. Dan tadi lumayan banyak penumpang yang turun di sini, dan sekarang bus kita lanjut perjalanan lagi menuju tujuan akhirnya, yaitu di Terminal Kabanjahe yang berjarak paling sekitar 10 km lagi dari sini. Ya, walaupun Brastagi ini bukan ibu kotanya dari Kabupaten Karo, tapi menurut saya lebih ramai dan lebih tertata dibandingkan Kabanjahe sih ya. Desas-desusnya sih nanti Brastagi ini bakal berdiri menjadi kota sendiri, teman-teman. Dan Brastagi diambil dari kata beras dan tagi. Beras sendiri ya beras, karena dahulunya Brastagi ini menjadi pusat perdagangan beras. Dan tajinya ini yang saya nggak tahu artinya apa, karena nggak ada yang jelasin di sosial media. Ngomongin soal penginapan, di sini juga lumayan banyak ya. Barusan saya ngecek di Brastagi itu ada beberapa penginapan yang bahkan harganya di angka 100 ribuan. Nah, untuk penginapan ini itu ternyata lebih banyak di Brastagi daripada di Kabanjahe. Di Kabanjahe cuma ada beberapa penginapan aja, sedangkan di Brastagi ini ada lebih kali dari 20 penginapan. Dan di sini nggak ada rental motor. Jadi kalau teman-teman mau rental motor, saran saya dari kota Medan aja, kemudian bawa motornya ke sini. Biasanya sih boleh ya. Di sini ada penunjuk jalan, lurus itu ke Sidikalang dan Pematang Siantar. Sidikalang juga bagus tuh, banyak tempat wisata. Dan kalau mau ke Danau Toba juga bisa ya, lurus. Dari sini ke Pematang Siantar ada elf, dan untuk ke Danau Toba atau ke Prapat ada Damri KSPN, cuma nggak tahu masih jalan apa enggak. Nah, untuk ke Sidikalang nggak tahu udah ada angkutannya apa enggak dari sini. Tapi kalau dari kota Medan ada sih ke Sidikalang. Alhamdulillah sampai juga di Terminal Kabanjahe setelah 2,5 jam perjalanan. Ini dia mobilnya, gokil. Foto dulu. Oke, teman-teman, ini jam 2 siang. Saya masih belum tahu mau ngapain di sini. Yang jelas balik lagi sih ke kota Medan. Tapi kayak saya mau makan ayam dulu. Tuh ada ayam tuh. Oke, teman-teman, ini Terminal Kabanjahe. Saya pengen makan dulu di situ tuh. Ada ayam.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Berhubung ini udah agak menjelang sore ya, jadi kayaknya setelah ini saya akan balik lagi aja ke kota Medan. Sebenarnya saya pengen banget tuh dari sini lanjut ke Toba atau ke Prapat gitu. Cuma karena waktu ya, dan juga besok saya harus sudah check out dari penginapan, takutnya nanti malah terdampar di jalan. Jadi ya udah deh, saya pulang aja kembali ke kota Medan. Dan gak expect juga nih, ternyata perjalanan pulang jauh lebih menantang daripada berangkatnya tadi. Penasaran seperti apa aksinya? Tonton aja video selanjutnya ya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi kalau videonya udah tayang. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai berjumpa lagi di perjalanan berikutnya.